Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabaka inna zalika min azmil umur. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, tak terasa waktu terus bergulir dengan cepat sehingga saat ini kita telah memasuki tahun 2021. Walaupun tahun baru Masehi bukanlah tahunnya umat Islam, tetapi paling tidak bagi kita selaku muslim sejati, momentum pergantian waktu, baik hari, pekan, bulan maupun tahun, akan selalu dimanfaatkan untuk muhasabah atau introspeksi diri, bukan melakukan hal-hal yang bersifat hura-hura, melakukan yang bersifat hura-hara, apalagi dengan melakukan kemaksiatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimahullah, di awal tahun baru ini marilah kita lakukan tugas serta tanggung jawab yang diamanahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Semoga kita termasuk kelompok orang-orang yang bisa mencapai kehidupan yang lebih baik daripada kehidupan yang lalu. Paling tidak ada 4 tugas dan tanggung jawab kita pada masa-masa yang akan datang sebagai upaya membuktikan muhasabah atau introspeksi diri. Pertama, melakukan islamisasi dalam diri kita masing-masing. Artinya, membentuk diri menjadi pribadi-pribadi yang islami, sehingga segala sikap dan perilaku kita akan mencerminkan nilai-nilai Islam yang agung. Pembentukan pribadi yang islami harus kita mulai dengan pengukuhan iman atau akidah, lalu mengarahkannya ke arah ketakwaan. Kehendak Allah ini dimantapkan di dalam Al-Quran yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Quran Surah Al-Imran ayat 102. Pembentukan pribadi yang islami tentu saja memerlukan kesungguhan dari diri kita masing-masing, memerlukan metode yang tepat, serta waktu yang kontinu atau terus-menerus. Berdasarkan ayat di atas, melakukan islamisasi dalam diri kita tentunya dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan takwa yang sebenar-benarnya, dalam artian kita bersikap dan berperilaku sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan sekuat tenaga menjauhkan diri dari sikap dan perilaku yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwah fillah rahimakumullah, tugas dan tanggung jawab yang kedua adalah membangun rumah tangga yang islami. Apalagi rumah tangga seringkali disebut sebagai unit terkecil di masyarakat. Manakala masyarakat Islam menginginkan terwujud atau masyarakat Islam ingin diwujudkan mutlak, harus dibangun terlebih dahulu dari rumah tangga yang islami. Dari sinilah diharapkan terlahir generasi-generasi yang terbaik, generasi yang solih-solihah, generasi Rabbani dan Al-Quran, generasi salimul akidah, generasi sahihul ibadah,
dan generasi matinul khuluq. Dalam membangun pendidikan agama Islam atau membangun pendidikan Islami di rumah tangga kita, berarti harus adanya tarbiyah Islamiyah atau pendidikan Islami harus berlangsung dengan sebaik-baiknya dalam kehidupan sehari-hari di rumah tangga kita. Hadirin ikhwah fillah rahimakumullah, di antara tarbiyah Islam yang harus dibangun di rumah tangga kita melakukan dengan 3 jurus. Yang pertama, mantapkan akidahnya. Yang kedua, baguskan akhlaknya. Yang ketiga, rajinkan ibadahnya. Siapa yang harus dimantapkan akidahnya? Siapa yang harus dibaguskan akhlaknya? Siapa yang harus dirajinkan ibadahnya? Tentunya istri dan anak-anak kita. Memantapkan akidah ini adalah kewajiban mutlak bagi kita muslim. Akidah adalah modal dasar bagi anak saat mengarungi kehidupannya. Tanpa akidah yang kuat, anak tidak akan mampu memagari virus berbahaya yang setiap waktu siap menyerang. Dengan akidah yang kuat, imunitas keimanan mereka akan kuat, sehingga tidak akan terjebak dalam kenistaan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, baguskan akhlaknya. Setelah masalah akidah, yang harus orang tua tanamkan pada buah hati adalah akhlak. Apalagi Rasulullah SAW pertama kali diutus ke muka bumi ini untuk memperbaiki akhlak. Innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Orang tua harus bisa membina atau memberikan tauladan yang baik, karena anak-anak sangat mudah meniru tingkah laku atau perkataan orang tua. Lalu yang ketiga, rajinkan ibadahnya. Setelah akidah dan akhlak anak kuat, orang tua perlu menekankan pendidikan pada aspek ibadah. Hal pertama dan utama dalam pendidikan Islam dalam masalah aspek ibadah adalah ibadah sholat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Luqman ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur. Hai anak-anakku, dirikanlah salat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik, dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah, ayat tersebut memberikan peringatan kepada kita selaku orang tua, agar para orang tua untuk selalu menanamkan yang pertama, salat. Rajinkan salatnya putra-putri kita. Yang kedua, ajarkan kepada mereka agar menyuruh kepada kebaikan dan agar mencegah dari perbuatan yang mungkar, dan senantiasa bersabar ketika Allah menimpakan satu cobaan, satu kesulitan. Dan ini adalah kewajiban bagi umat Islam. Hadirin ikhwah fillah rahimakumullah. Lalu yang ketiga, tugas serta tanggung jawab kita setelah melakukan muhasabah dan membangun rumah tangga Islami adalah memaksimalkan fungsi masjid sebagai pusat pembinaan umat dan sebagai tempat silaturahim serta tempat sholat berjamaah. Dengan demikian, hadirin ikhwah fillah rahimakumullah, diri kita yang mengaku muslim tentunya harus terpaut hati kita dengan masjid. Masjid itu adalah tempat membina umat. Libatkan diri kita dengan kegiatan-kegiatan masjid. Paling tidak kita mengikuti sholat berjamaah di masjid, mengikuti kajian ilmu di masjid, mengajarkan atau belajar Al-Quran di masjid. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang melaksanakan amanah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ikhwah fillah rahimakumullah. Lantas yang keempat, ada tugas dan tanggung jawab yang harus kita lakukan, yakni melibatkan diri dalam dakwah al-Islam. Hal ini harus kita laksanakan karena dakwah merupakan tugas bagi yang mengaku muslim.
Siapapun yang dilahirkan Allah atau yang sudah bersyahadah masuk kepada Islam, maka memiliki kewajiban untuk mendakwahkan al-Islam. Dakwah itu tentunya dilakukan sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Selaku guru tentunya bisa berdakwah kepada anak didik, menanamkan kebaikan, kemudian belajar penuh semangat, kemudian ketika ulangan tidak boleh mencontek dan lain sebagainya, menanamkan kebaikan-kebaikan. Seorang karyawan tentunya memberikan layanan yang prima, memberikan layanan yang baik kepada yang lain tentunya, sesuai dengan kemampuan dan kapasitas masing-masing. Dengan dakwah, seseorang akan merasakan harga diri atau izzat sebagai muslim dan menyadari keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jika seseorang muslim telah terlibat aktif dalam dakwah, maka ia akan digolongkan oleh Allah ke dalam kelompok khairu ummah, umat yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 110, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, di dalam khutbah yang pertama, khatib tadi menyampaikan ada 4 poin tugas dan tanggung jawab yang harus kita lakukan di awal tahun baru ini, sehingga mudah-mudahan kita termasuk kelompok orang-orang yang bisa mencapai kehidupan yang lebih baik daripada kehidupan yang lalu. Yang pertama, tentunya melakukan islamisasi dalam diri kita. Yang kedua, kita membangun rumah tangga yang islami. Kemudian yang ketiga, tentunya kita melibatkan diri di dalam berbagai kegiatan masjid. Kemudian yang keempat, melibatkan diri dalam dakwah al-Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, kemampuan, taufik hidayah kepada kita semua untuk melaksanakan 4 hal tadi, tugas dan tanggung jawab kita, sehingga kita mendapatkan kebahagiaan yang hakiki dunia dan akhirat. Akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bermohon agar senantiasa apa yang kita cita-citakan, bahagia hidup dunia dan akhirat, terwujud. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat COVID-19 dari muka bumi ini, diangkat COVID-19 dan diganti dengan kehidupan normal seperti biasanya. Kita rindu dengan kehidupan yang normal, beraktivitas yang normal. Hanya kepada Allah kita memohon. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khashirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana shighara. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus,
yaitu jalan golongan orang-orang yang telah Engkau karuniakan nikmat kepada mereka, yang terdiri dari para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang salih, dan mereka sebaik-baik pendamping. Ya Allah, ya Rabbana, jadikanlah kami dari golongan ahli ibadah, dan jadikan kami jadi pelaku-pelaku yang terbaik dalam kehidupan di dunia ini. Ya Allah, yang mengawali hati, bimbinglah hati kami untuk mentaatimu. Ya Allah, yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati kami atas agamamu. Ya Allah, jadikanlah kami serta anak keturunan kami orang-orang yang selalu menegakkan sholat. Wahai Rabb kami, terimalah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Aqimis shalah.